Halo semua, kita belajar lagi dalam ilmu IPA. Pada video ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa anatomi ya, anatomi dari organ reproduksi pada laki-laki dan sedikit menyinggung tentang proses yang ada pada testis. Oke, kita sekarang pada video ini beranjak dari pemberhentian video kali lalu, yaitu tentang proses spermatogenesis yang ada pada testis. Nah, spermatogenesis yang ada pada testis merupakan proses menghasilkan sperma pada laki-laki, yang dimana sperma tersebut ternyata diproduksi di dinding-dinding dari tubulus seminiferusnya. Ini tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Kita perbesar ya bagiannya sehingga kita tahu bahwa spermatogonia ini letaknya di tepi. Kemudian sebelah dalam lagi ada yang namanya spermatosit primer dan sekunder. Kemudian ada lagi yang namanya spermatid, sudah mulai punya ekor, kemudian menjadi spermatozoa. Nah, kalau sudah jadi spermatozoa itu bentuknya seperti ini ya. Ada bagian kepala, bagian tengah dan ekor. Kita sekarang lebih detail ke materi genetiknya sebenarnya ya. Kita coba lihat, belajar dari gambar berikut. Jadi tubulus seminiferus tadi, jika diperbesar maka kita akan melihat bahwa di bagian tepi dekat membran basal ini ada spermatogonia. Ya, spermatogonia itu adalah bakal dari spermatozoa. Secara genetik dia posisinya 2N. 2N itu sepasang ya. Sepasang dari materi genetik atau dia disebut dengan istilah diploid gitu, diploidinya. Dalam proses menghasilkan spermatogonium sering juga disebut sel germinal ya, germ cell. Ini awalnya membelah menjadi dua secara mitosis ya. Ada dua pembelahan di sini pada proses menghasilkan sperma. Yang pertama itu yang namanya pembelahan mitosis. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Meiosis ini hanya terjadi pada organ reproduksi seperti yang ada di gambar ini. Dia ada di dalam testis. Spermatogonium ini membelah menjadi dua sel ducter, ya. Sel anak, di mana setiap sel anak ini nanti akan menjadi bertambah dewasa seperti itu, menjadi yang namanya spermatosit primer. Nah, dari spermatosit primer masih dia diploid, masih 46 jumlah kromosomnya ya, jumlah kromosomnya 46. Dia mengalami yang namanya pembelahan meiosis pertama ya. Pembelahan meiosis pertama sehingga didapatkan
dua sel yang masing-masing jumlah kromosomnya ini 23 atau N, yang dinamakan dengan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan lagi menjadi 4 spermatid. 4 spermatid ini jumlah kromosomnya sama dengan spermatosit sekunder, yaitu 23 atau N. Haploid, ya istilahnya haploid begitu. Dan masing-masing spermatid ini akan menuju ke arah tengah dari tubulus seminiferus, di mana ketika sampai di pinggir, ya, spermatid ini akan mulai membentuk ekor. Ya, ini belum dewasa, ini belum siap berenang istilahnya. Kemudian setelah dewasa, spermatid ini akan menjadi spermatozoa, sel sperma, ya, sperm cell di sini, yang berada di lumen. Lumen itu bagian tengah dari tubulus seminiferus. Seperti itu. Jadi prosesnya memang dari spermatogonium yang ada di membran basal dekat lapisan luar, ya. Kemudian prosesnya bergerak ke arah dalam menjadi sel daftar, kemudian membentuk spermatosit primer, membelah menjadi spermatosit sekunder, membelah lagi menjadi spermatid, dan dihasilkan spermatozoa yang jumlah kromosomnya haploid setengah dari jumlah yang dimiliki dari spermatogonium. Itu bagian gambar yang ini. Sementara gambar sebelahnya lagi, ini adalah memperjelas posisinya, memperjelas bahwa bagian ini sama, ya, namanya membran basal. Di antara spermatogonium sel daftar ini ada yang namanya sel Sertoli, ya. Sel Sertoli. Ada beberapa juga yang mengisi ruangan yang ada di tubulus seminiferus. Ini adalah proses dari spermatogenesis, memperjelas gambar yang atas tadi. Nah, oke, untuk video kali ini, jadi dia memperjelas lagi prosesnya dari spermatogenesis yang awalnya 46 kromosom, kemudian membelah dan dihasilkan spermatozoa yang hanya memiliki 23 kromosom atau dikenal dengan istilah haploid. Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita selanjutnya mungkin akan lebih mengenal sistem reproduksi pada perempuan. Jadi tetap simak video-video pembelajaran yang ada di Yan Surahman Channel. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.